Halo cu, ketemu lagi dengan saya, Pak C, pria Indahoy masa kini. Kali ini kita akan bahas sebuah film asal Korea Selatan yang penuh aksi, emosi, dan bumbu drama keluarga berjudul Jung-e. Film ini digarap oleh Yong Sang-ho, sutradara jenius yang sebelumnya sukses dengan Train to Busan, Peninsula, dan Hellbound. Pemeran utamanya Kang So-yoon sebagai Yoon So-yoon, sang ilmuwan sekaligus anak dari tokoh utama, Kim Yoon-cho sebagai Kapten Jung-ye, pahlawan perang legendaris, dan Ryu Kyung-so sebagai Direktur Kim Sang-hoon, bos eksentrik yang ngeselin banget. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Penasaran dengan alur ceritanya? Oke, siapkan cemilan dan tonton alur cerita filmnya sampai habis. Yuk, cus! Sekitar tahun 2135, bumi kacau karena air laut naik hingga daratan tenggelam. Bayangin, kalau bumi kita sekarang kena update patch global warming versi ekstrim. Laut naik sampai gedung-gedung tinggi tenggelam. Dan manusia yang dulu ngeluh macet di Jakarta, sekarang macetnya pindah ke luar angkasa. Karena itu, manusia akhirnya pindah ke orbit antara bumi dan bulan. Mereka bikin koloni, semacam kompleks perumahan luar angkasa. Awalnya adem ayem, damai, sejahtera. Tapi, seperti biasa, di mana ada manusia, di situ ada drama. 3 koloni nomor 8, 12, dan 13 memutuskan buat merdeka. Mereka bikin negara sendiri, namanya Republik Andrian. Dan seperti yang bisa kamu tebak, begitu kata merdeka keluar, langsung boom! Perang meledak antara Republik Andrian dan Sekutu Bumi. Manusia lawan manusia, tapi bedanya kali ini bukan perebutan tanah, melainkan perebutan siapa yang paling jago bikin robot pembunuh. Film dibuka dengan adegan yang langsung bikin jantung deg-degan. Seorang prajurit wanita berjalan di reruntuhan kota luar angkasa. Senjatanya besar, langkahnya tenang. Sekarang datang dari segala arah sekumpulan robot tempur. Musuh mengepung dia. Tapi siapa dia? Dialah Kapten Yoon Jung-e, prajurit legendaris Sekutu Bumi. Jung-e bukan prajurit biasa. Dia bisa dibilang versi Black Widow, Terminator, atau ibu-ibu tangguh cuy. Sendirian pun dia tetap ngelawan. Peluru bertebaran, granat meledak, tapi dia santai. Sampai akhirnya muncul satu musuh gede banget, robot kucing baja raksasa bernama Zimbo. Pertarungan mereka brutal banget. Jung-e bakar tubuh Zimbo pakai api, tapi si robot bisa memadamkan api sendiri. Jung-e bersembunyi di balik pipa, tapi robot itu bisa deteksi panas tubuh jadi percuma. Akhirnya Jung-e kena tembak di tangan. Dia kaget karena yang keluar bukan darah, tapi besi. Lalu semuanya berhenti. Langit berubah, suara perang hilang, dan tempatnya berganti jadi ruang laboratorium. Ternyata semua itu cuma simulasi perang. Simulasi itu dilakukan oleh Kronoid, laboratorium super canggih yang mengembangkan kecerdasan buatan tempur. Dan robot yang barusan gagal di simulasi itu bukan sembarang robot cuy. Itu adalah replika dari otak asli Kapten Jung-e, prajurit legendaris yang dulu benar-benar ada. Proyek ini dipimpin oleh ilmuwan jenius, Dr. Yoon So-yoon, yang ternyata anak kandung Jung-e sendiri. Dia beneran bekerja menguji versi robot dari ibunya sendiri. Tujuan proyek Kronoid sederhana,
Mereka mau bikin prajurit super yang bisa meniru kehebatan Jung-e versi asli. Tapi tiap simulasi hasilnya selalu sama, gagal. Robot Jung-e nggak pernah berhasil menyelesaikan misi terakhirnya. Para petinggi militer udah mulai kehilangan sabar. Mereka nyalahin DNA mental Jung-e sebagai penyebab kekalahan di masa lalu. Katanya, kalau otak aslinya gagal, gimana bisa cloningnya sukses? So-hyun tetap yakin ibunya bisa lulus. Ia percaya kegagalan itu bukan dari ketidakmampuan, tapi dari perasaan yang belum terselesaikan. Setelah rapat, So-hyun ngobrol bareng asistennya cuy. Jae-kyung yang ngefans banget sama Jung-e. Katanya, Jung-e itu kayak superhero sejati. Tapi So-hyun senyum pahit. Dia tahu ibunya nggak berperang demi kemuliaan, tapi karena alasan paling manusiawi, yaitu uang. Dulu So-hyun kecil, sakit parah tumor paru-paru. Operasinya mahal banget. Dan satu-satunya cara ibunya bisa bayar adalah dengan jadi prajurit bayaran. Hari ibunya berangkat perang adalah hari operasi So-hyun dilakukan. Dan ibunya nggak pernah pulang. Misinya gagal total, tubuhnya hancur, dan akhirnya koma. Kronoid lalu menawar untuk menyelamatkan Jung-e dengan menyalin otaknya. Tapi mereka pilih versi termurah, tipe C. Artinya semua data otaknya boleh dijual dan dimodifikasi sesuka perusahaan. Bayangin ya, tubuh ibumu dijadikan eksperimen, dan sekarang kamu yang harus ngetes hasil salinan itu tiap hari. Udah kayak trauma level programmer dewa cuy. Suatu hari, So-hyun naik kereta antar koloni buat ikut tes kesehatan rutin. Sepanjang jalan, kelihatan banget kalau dunia udah rusak parah. Orang-orang kelaparan, anak kecil ditinggal ibunya karena perang. Dan di setiap tempat, robot hidup berdampingan dengan manusia, tapi bukan setara, melainkan seperti alat. So-hyun jadi keinget masa kecilnya saat ibunya memeluk dia sebelum operasi. Sambil bilang, setelah ini, mama janji nak, kita jalan-jalan bareng ya. Tapi janji itu nggak pernah ditepati. Saat pemeriksaan, dokter bilang kalau sel tumor di tubuhnya aktif lagi. Dia cuma punya waktu beberapa bulan. Tapi dokter yang ngomong itu ternyata robot juga. Ironis banget, manusia didiagnosis mati oleh mesin. Sang dokter menjelaskan 3 opsi replikasi otak. Tipe A, mahal tapi masih dianggap manusia. Tipe B, sedang tapi pemerintah bisa akses datamu. Dan tipe C, gratis cuy, tapi seluruh otakmu jadi properti perusahaan. So-hyun pun terdiam. Tipe C, sama kayak ibunya dulu, dan sekarang dia di posisi yang sama, antara hidup sebagai manusia atau jadi data di server perusahaan. So-hyun kembali ke Kronoid dan berjalan menuju ruangan tempat ibunya disimpan. Tubuh asli Jung-e ada di dalam tabung kaca besar. Kepalanya penuh kabel, tubuhnya menua. Lalu dia menatap layar simulasi. Besok akan ada tes baru untuk ibunya. Tes yang akan menentukan apakah Jung-e pantas dipertahankan atau dimusnahkan. Besok paginya, ruangan penuh peneliti dan militer. Simulasi pun dimulai. Jung-e melawan pasukan Republik Adrian dengan satu kaki rusak. Dia terhuyung-huyung, tapi tetap bertarung. Setiap tembakan, setiap luka, terekam dalam grafik warna-warni di layar. Sampai tiba-tiba muncul area kuning di otak replika. Area yang belum pernah muncul sebelumnya. Dan anehnya, sinyal itu muncul saat Jung-e hampir mati. Para ilmuwan bingung,
Tapi So-hyun langsung tahu, itu bukan error, tapi itu ingatan. Itulah sinyal dari hati seorang ibu yang bahkan setelah disalin ke dalam mesin, masih terus berjuang demi anaknya. Setelah simulasi kemarin, suasana di laboratorium Kronoid berubah drastis. Bukan karena mesin rusak atau listrik mati, tapi karena semua orang baru sadar bahwa otak replika Jung-e kayaknya masih punya jiwa. Para peneliti panik. Sebagian ngomong, itu bug system. Tapi cuma satu orang yang kelihatan mikir serius, Dr. Yoon So-hyun. Buat dia, sinyal kuning misterius itu bukan error. Itu ibunya yang berusaha bicara. So-hyun gak bisa berhenti mikirin simulasi itu. Dia duduk di depan layar semalaman, nonton ulang semua data otak Jung-e. Dan setiap kali area kuning itu muncul, grafik emosinya pun ikut melonjak. Ternyata, meskipun otaknya udah dijadikan algoritma, di dalamnya masih tersimpan ingatan kecil tentang cinta seorang ibu. Beberapa hari kemudian, mereka dipanggil ke kantor pusat Kronoid. Gedungnya mewah banget, kayak perusahaan startup. Tapi isinya bukan orang ngoding sambil ngopi, melainkan ilmuwan yang ngotak-ngatik otak manusia. Di sana, para petinggi Kronoid ngumumin kabar mengejutkan, perang akan segera berakhir. Sekutu Bumi dan Republik Adrian bakal tanda tangan perjanjian damai. Artinya, proyek Jung-e resmi dihapus. Semua bakal diganti jadi proyek robot rumah tangga dan layanan publik. Satu ruangan langsung sunyi. So-hyun terpukul, sementara Sang-hun ngamuk-ngamuk cuy. Pas balik ke lab, Sang-hun dipanggil ke ruangan rahasia oleh pimpinan besar Kronoid. Dia masuk lalu tiba-tiba tubuhnya membeku. Kulitnya berubah abu-abu, matanya kosong. Ternyata Sang-hun itu robot. Pemimpin Kronoid yang asli akhirnya muncul, seorang pria tua yang bijak tapi menyeramkan. Dan anehnya, dia kenal So-hyun sejak kecil. Dia menjelaskan kalau proyek replikasi otak ini dulunya dibuat demi kebaikan. Tapi berakhir jadi bisnis jualan jiwa manusia. Lalu, dia menyuruh So-hyun menghentikan proyek Jung-e. Dunia butuh damai, tapi So-hyun cuma diam. Karena bagi dia menghentikan proyek itu sama aja dengan membunuh ibunya untuk kedua kali. Beberapa hari setelah rapat itu, Sang-hun kehilangan akal. Dia ngerasa proyek bakal dihapus. Jadi, dia mau buktiin kalau Jung-e masih bisa berguna. Caranya dengan menyiksa robot itu. Dia nyuruh staf buat motong lengan Jung-e demi lihat reaksi emosionalnya. Semua orang shock, tapi siapa yang berani nolak? Kecuali satu orang, So-hyun. Dia berdiri di depan meja operasi sambil teriak. Dia bukan alat uji, itu otak ibuku. Tapi Sang-hun malah nunjukin pistol ke kepala dia. Situasi tegang banget, kayak adegan final boss. Untung aja cuy, staf wanita datang, ngos-ngosan bilang, "Pak, pimpinan perusahaan mau ketemu Anda sekarang." Begitu dia pergi, So-hyun langsung mematikan semuanya. So-hyun minta semua staf kirim data proyek ke terminal pribadinya. Dia pengen hapus semua hasil eksperimen yang udah nyiksa ibunya. Tapi pas dia buka satu file, matanya langsung melotot. Ternyata salah satu asisten Jae-kyung menjual data otak Jung-e buat proyek lain. Dan proyek itu robot penghibur pria dewasa. So-hyun langsung datang ke ruangan Jae-kyung, menemukan replika Jung-e yang dipasangi pakaian tidak pantas. Dia langsung nutupin tubuh robot itu
dengan kain sambil gemetar marah. Sohyun cuma bisa nangis. Bukan karena sedih aja, tapi karena sadar ibunya udah jadi produk. Malamnya, Sohyun pergi ke ruangan isolasi tempat replika Jung-e disimpan. Dia duduk di depan robot ibunya yang belum diaktifkan. Dia menurunkan level rasa sakit robot itu agar bisa bicara tenang. Lalu menyalakannya. Jung-e membuka mata perlahan, tapi sadar siapa yang di depannya. Dia berkata dengan suara lembut, "Bagaimana operasi putriku hari ini? Apa dia sudah sembuh?" Layar monitor di belakang mereka menunjukkan area kuning yang makin membesar. Tanda bahwa kesadaran manusia dalam robot itu bangkit lagi. Sohyun tahu ini waktunya melepaskan ibunya. Setelah malam penuh air mata itu, Sohyun akhirnya sadar kalau selama ini dia bukan sedang menciptakan senjata, tapi sedang menyiksa kenangan terakhir ibunya. Dan satu-satunya cara untuk benar menyelamatkan Jung-e adalah dengan membebaskan dari proyek gila Kronoid. Keesokan paginya, seluruh staf dikumpulin. Pimpinan Kronoid ngumumin bahwa proyek robot tempur resmi dihentikan. Semua unit replika Jung-e akan dimusnahkan. Ruangan langsung riuh. Ada yang lega, ada juga yang ngedumel karena bonus akhir proyek hilang. Tapi yang paling gak terima, tentu saja Kim Sang-hun. Dia yang paling keras protes. Dia pun mutusin buat jalanin simulasi terakhir tanpa izin atasan. Kalau berhasil, dia pikir bisa buktiin kalau proyeknya masih pantas hidup. Sementara di sisi lain, Sohyun juga nyiapin rencana sendiri, bukan untuk membuktikan, tapi untuk mengakhiri semuanya. Ruangan gelap, monitor nyala satu persatu. Sohyun berdiri di depan replika ibunya, matanya sayu tapi tegas. Sebelum menekan tombol start, dia sempat menghapus area kuning di otak Jung-e, biar ibunya nggak lagi ngerasa terbebani oleh memori masa lalu. Kedengarannya kejam, tapi itu satu-satunya cara supaya robot itu nggak terus tersiksa oleh kenangan tentang anaknya sendiri. Simulasi pun dimulai. Pertarungan berjalan cepat. Jung-e bereaksi, menembaki musuh satu persatu. Tapi di akhir simulasi, sistem menunjukkan dia mati tertembak. Sang-hun masuk dengan wajah datar dan bilang, "Nah kan, gagal lagi." Lalu dia pergi sambil manyun. Tapi dua staf lain ngerasa aneh karena putar ulang rekaman simulasi. Ternyata robot Jung-e nggak kena peluru sama sekali. Dia juga pura-pura jatuh, mematikan sensor tubuhnya, lalu kabur dari sistem simulasi. Dalam bahasa manusia, robot ini pura-pura mati buat kabur dari tempat kerjanya. Canggih banget, bahkan manusia aja nggak bisa cuti secerdas itu. Alarm Kronoid berbunyi keras, lampu darurat menyala. Para penjaga robot berhamburan dan Jung-e berlari melewati lorong-lorong panjang penuh kaca. Di sisi kiri kanannya tergantung puluhan replika tubuhnya sendiri. Ratusan wajah identik yang diam tak berjiwa. Ia berhenti sejenak, menatap semua salinan itu. Mungkin sadar bahwa dirinya bukan satu-satunya Jung-e, tapi satu-satunya yang benar-benar hidup. Lalu suara keras terdengar. 3 robot tempur wanita keluar dari ruang penyimpanan. Semuanya dilengkapi senjata otomatis. Dan perang kecil pun dimulai. Pertarungan berlangsung brutal. 3 robot tempur lawan 1 Jung-e. 1 robot menendang Jung-e ke dinding. Yang lain menusuk lengannya sampai copot. Tapi bukannya mundur, Jung-e malah makin ganas. Dengan 1 tangan tersisa, dia berhasil menjatuhkan 2 musuh sekaligus.
Yang terakhir sempat mencekik lehernya, tapi Jung-e dorong lawannya ke mesin listrik sampai meledak bareng. 1 lawan 3, menang. Meskipun tubuhnya rusak parah, matanya tetap menyala kuning terang. Sementara itu, So-hyun di ruang server lagi kerja cepat. Dia menyalin semua data ibunya ke drive transkripsi, lalu menghapus seluruh database proyek Jung-e dari sistem utama. Server panas, alarm berbunyi, dan notifikasi keamanan muncul di mana-mana. Setelah itu, dia lari ke ruang pengujian buat nyari Jung-e. Dan akhirnya, di antara puing dan asap, ia melihat ibunya sendiri dengan tubuh rusak tapi masih hidup. So-hyun! Nama itu keluar pelan dari mulut Jung-e. Mereka nggak banyak bicara, cuma saling menatap dengan rasa yang nggak bisa dijelaskan. Mereka berdua berhasil kabur ke stasiun bawah tanah dan naik kereta maglev Kronoid. Kereta super cepat yang melayang di udara. Tapi belum sempat lega, tiba-tiba seseorang muncul di gerbong belakang. Yap, Kim Sang-hun. Orang licik ini kayak bos level yang gak ada habisnya. Sambil bawa pistol, dia menatap mereka dengan dingin. Dia ingin merebut Jung-e. Jung-e langsung maju tanpa basa-basi. Pertarungan di dalam kereta pun dimulai. Aksi mereka brutal tapi keren banget. Jung-e dan Sang-hun saling banting, saling tembak, sampai jendela kereta pecah, udara masuk, dan kereta makin melaju kencang. Di tengah pertarungan, Sang-hun kena serangan balik di wajahnya. Kulitnya sobek dan terlihat logam di bawahnya. Baru saat itu dia sadar, dia sendiri juga robot. Dia terdiam sesaat, shock, baru sadar kalau dirinya sendiri tiruan. Tapi kesadarannya datang terlambat. Kereta terguncang, mereka jatuh ke sisi yang berbeda. Sang-hun berpegang di pintu, minta tolong. Jung-e menatap datar, lalu melepaskannya. Sang-hun jatuh ke jurang bersama bagian belakang kereta yang meledak. Kereta akhirnya berhenti dengan hantaman keras. So-hyun terjebak di reruntuhan, luka parah. Jung-e mencoba menolongnya. Tapi sirine polisi robot sudah terdengar mendekat. So-hyun tahu ini akhir garisnya. Dia menyuruh Jung-e pergi tanpa dirinya. Jung-e menggeleng pelan, tapi So-hyun tersenyum. Beberapa detik hening, lalu Jung-e berlari keluar. Menembus cahaya, meninggalkan anaknya dan kereta yang hancur. Skin terakhir menampilkan Jung-e berjalan sendirian di tepi hutan logam di luar koloni. Langit oranye, penuh debu dan serpian logam berkilau. Di tanah, ia menemukan sesuatu yang kecil, boneka lusuh yang dulu diberikan putrinya. Ia menatap boneka itu lama banget, lalu tersenyum. Senyum yang gak mungkin dimiliki mesin biasa. Di tempat lain, So-hyun duduk di tepi kereta, menatap langit yang sama. Tubuhnya lemah, tapi matanya tenang. Dia tahu meski dunia udah dikuasai mesin, ibunya akhirnya benar-benar hidup dan bebas. Dan begitulah akhir kisah Jung-e 2023. Film yang kelihatannya cuma soal perang dan robot, tapi ternyata ngasih tamparan halus soal manusia, kasih sayang, dan ambisi yang kebablasan. Pesan dari film ini, kasih sayang seorang ibu tak bisa disalin ke dalam mesin. Karena kemanusiaan sejati lahir dari perasaan, bukan dari program. Sekuat apapun teknologi, hati manusia tetap jadi sumber kekuatan yang paling nyata. Oke, sampai ketemu di alur cerita selanjutnya. Bye-bye.